Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok akan menyampaikan hasil makalah kami tentang perkembangan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Perkembangan teknologi. Salah satu indikasi munculnya era globalisasi adalah diiringi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saling berkaitan dan bersinergi terhadap transaksi informasi, sehingga informasi atau pengetahuan yang akan menciptakan gagasan teknologi, serta sebaliknya, teknologi juga akan mempermudah akses informasi dan ilmu pengetahuan. Ketika akses informasi tersebut semakin mudah, maka hal ini berdampak kepada penggunanya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak luas dalam berbagai bidang kehidupan, bidang politik, sosial dan budaya, pendidikan, ekonomi dan bisnis telah mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperlancar segala urusan. Kebutuhan pendidikan yang semakin hari semakin dituntut untuk bergerak atau berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi di wilayah aspek pendidikan akan menjadi suatu urgensi tersendiri dalam menyelaraskan dengan kemajuan zaman yang semakin mutakhir, khususnya di dalam bidang bimbingan dan konseling. Teknologi sangat dibutuhkan. Perkembangan teknologi dalam proses konseling. Kemajuan teknologi pendidikan menuntut digunakannya berbagai media pembelajaran serta peralatan-peralatan yang semakin canggih. Dalam sistem pembelajaran modern saat ini, peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tapi siswa juga bertindak sebagai komunikator atau penyampai pesan. Dalam kondisi seperti itu, maka terjadi apa yang disebut dengan komunikasi dua arah, bahkan komunikasi banyak arah. Konseling juga memerlukan suatu penyesuaian dengan kemajuan zaman, yaitu dengan penerapan aplikasi teknologi. Dalam bentuk setting dan layanannya, konseling praktis akan diwarnai oleh ciri-ciri kognitif, laporan singkat, perencanaan, kedisiplinan, bersifat memilih, edukatif, preventif, dan bersifat teknologi. Jadi, permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat mengisyaratkan seluruh warganya untuk melakukan penyesuaian. Baik sebagai individu ataupun kelompok, tuntutan adaptasi dan akomodasi tidak terelakkan. Sebagai individu, konselor yang juga sebagai warga masyarakat tidak dapat menghindari tuntutan tersebut. Penyesuaian dilakukan bukan saja terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan, tetapi juga kebutuhan untuk berubah dalam menjalankan tugas profesinya. Demikian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yana. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu potensi penggunaan TIK dalam BK ataupun bimbingan konseling. Di sini yang akan dikemukakan menurut Cabanis 2003 yang terdiri atas 8 poin. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dari email atau surat elektronik. Di sini konselor banyak menggunakan fasilitas ini sebagai surat menyurat untuk melakukan jadwal proses konseling, janji bersama konseling, monitoring intersession, transfer rekaman klien, dan juga email juga dapat digunakan untuk penelitian dan kolegia profesional. Kita lanjut. Yang kedua yaitu website atau homepage atau blog, yang dimana konselor banyak menggunakan
website ini untuk pemasaran dan juga untuk publikasi dirinya bahwa dia adalah seorang konselor. Siapa yang ingin konsultasi, silahkan datang ke website tersebut. Kira-kira seperti itulah bayangannya. Yang ketiga yaitu komputer konferensi video. Konselor banyak menggunakan sistem ini untuk terapi pekerjaan rumah, referral, dan juga konsultasi. Contoh nyatanya, seperti di zaman sekarang, kita dapat menggunakan media Zoom untuk saling bertatap muka. Media Zoom ini bisa juga digunakan sebagai proses konsultasi antara konselor dan juga klien. Berikutnya, sistem bulletin board, listserv, news group, yang dimana konselor banyak menggunakan sistem ini sebagai tempat untuk konsultasi, alih tangan kasus, sumber daya informasi, dan kegiatan asosiasi profesional. Berikutnya yaitu simulasi terkomputerisasi. Konselor banyak menggunakan sistem simulasi ini untuk supervisi dan pelatihan kompetensi. Ya, contoh nyata yang bisa dilihat dalam pelatihan kompetensi ini adalah tes TPA, yang dulunya tes TPA ini lebih berfokus pada tes tertulis, dan sekarang tes TPA dapat dinilai secara komputer dan soalnya juga dapat dilakukan secara digital. Berikutnya yaitu pangkalan data FTP sites. Pangkalan data di sini banyak digunakan konselor untuk penelitian, sumber informasi bagi terapis, sumber informasi perpustakaan, transfer rekaman, dan juga penilaian serta analisisnya. Berikutnya yaitu chat rooms, electronic discussion group. Sistem chat room ini banyak digunakan konselor untuk terapi kelompok, membantu diri sendiri, dan dalam melakukan dukungan ataupun pengukuhan. Dan yang terakhir yaitu software yang banyak digunakan oleh konselor untuk pelatihan keterampilan dan keahlian, bantuan diri sendiri, dan juga dalam melakukan pelatihan keterampilan pekerjaan rumah. Software di sini tidak jauh berbeda dengan simulasi terkomputerisasi, yang dimana sama-sama menggunakan akses digital. Contoh yang menggunakan software khususnya dalam bimbingan dan konseling adalah tes AUM, khususnya AUM pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kiki. Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. 1. Konseling online, sebuah pendekatan teknologi dalam pelayanan konseling, oleh Zadrian Ardi, Friska May Filona, dan Ifdil 2013. Perkembangan konseling tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Fakta bahwa manusia memiliki waktu terbatas, pelayanan internet sudah tersedia, dan penggunaan internet lebih mudah. Maka, hampir dapat dipastikan internet akan menjadi sumber utama bagi konselor dan psikoterapis dalam beberapa tahun kemudian, sehingga dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin mudah diakses dan semakin mudah untuk digunakan. Selanjutnya, model layanan screening dalam konseling kesehatan mental berbasis Android untuk mendukung gerakan revolusi mental, oleh Ayu Adriani dan Rudianto Jati 2017. Pemanfaatan teknologi dalam bimbingan dan konseling dapat menunjang pelaksanaan pemberian layanan dalam bimbingan dan konseling berupa pemberian layanan asesmen berbasis Android.
Model layanan asesmen menggunakan aplikasi berbasis Android memiliki kontribusi di mana layanan asesmen bertujuan memudahkan penggunaan dalam proses asesmen baik dari aspek waktu, biaya, keprofesionalan personil, sumber informasi, dan hasil screening. Dengan demikian, asesmen banyak data yang terkumpul akan lebih mudah dan menunjang peningkatan data untuk mendukung gerakan revolusi mental. Layanan screening dengan mudah didapatkan di Play Store dan dapat digunakan oleh smartphone yang berbasis Android sebagai aplikasi self-screening berbasis Android yang mendukung gerakan revolusi mental. Selain itu, aplikasi bisa digunakan untuk mendukung gerakan revolusi mental berdasarkan prosedur dan pedoman aplikasi. Selanjutnya, optimalisasi multimedia dalam layanan bimbingan dan konseling oleh Hardi Prastiawan 2017. Pemanfaatan multimedia pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Dengan bantuan multimedia, peserta didik diharapkan menggunakan semaksimal mungkin alat inderanya untuk mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati, dan pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil belajar. Terkait dengan inovasi di bidang bimbingan dan konseling, mutu guru bimbingan dan konseling akan dapat ditentukan dari seberapa kreatif ia dalam pengembangan dan inovasi bimbingan dan konseling. Hal ini akan sangat membantu tugasnya sebagai pendidik yang profesional. Selanjutnya, Cyber Counseling Essence with Facebook to Reduce Online Game Addiction oleh Hardi Prastiawan 2016. Cyber Counseling dibagi menjadi berbagai bentuk, namun salah satunya di sini adalah penggunaan Facebook. Guru bimbingan dan konseling di sekolah dapat mengimplementasikan model cyber counseling berbantuan Facebook untuk mereduksi kecanduan game online pada siswa yang lebih cenderung suka berkomunikasi dengan hubungan teks dan siswa yang merasa tidak nyaman melakukan pelayanan bimbingan konseling secara face-to-face. Nah, permasalahan anak yang kecanduan game online di sekolah memerlukan sebuah upaya bantuan dengan layanan konseling kelompok berbantuan Facebook agar mampu mengatasi dan mengentaskan permasalahan yang dialaminya, baik yang bersifat pribadi maupun sosial melalui cyber counseling. Selanjutnya, aplikasi cyber counseling, alternatif model konseling di sekolah oleh Dina, Sofiana, Wahyuning Tias, dan Bakti 2016. Sejalan dengan perkembangan teknologi, berimplikasi pada pelayanan bimbingan dan konseling. Salah satu model layanan adalah cyber counseling, merupakan komunikasi jarak jauh berbasis media elektronik yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dengan siswa dalam pemberian layanan konseling. Penggunaan cyber counseling menuntut guru BK untuk dapat menguasai keterampilan IT, memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung seperti handphone, komputer yang dilengkapi dengan aplikasi terprogram dari media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya yang terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya, manfaat teknologi dalam bimbingan dan konseling. Manfaat yang bisa diambil dari kecanggihan teknologi yang berkembang dalam penerapan keilmuan bimbingan dan konseling. 1. Memudahkan proses praktik tanpa terhambat oleh jarak dan waktu, meningkatkan kualitas praktik bimbingan dan konseling. 2. Mengurangi kesenjangan digital. 3. Memperluas kesempatan belajar baik bagi konselor maupun bagi peserta didik yang selanjutnya disebut sebagai konselor. 4. Memfasilitasi untuk pembentukan keterampilan dan memudahkan konselor untuk menyiapkan data administrasi milik konselor. 5. Sebagai wahana siswa yang sering merasa tidak nyaman untuk melakukan pertemuan secara bertatap muka dengan seorang ahli maupun siswa yang lebih cenderung suka mengeksplor diri dengan menulis daripada berbicara langsung karena membaca menulis juga merupakan sebuah bentuk terapi. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyiapkan perkembangan teknologi dalam bimbingan dan konseling.
Konselor sekolah di lapangan perlu diberikan pengenalan melalui seminar atau lokar karya yang berkaitan dengan potensi dan manfaat penggunaan teknologi komputer dan internet untuk layanan bimbingan dan konseling. Konselor sekolah diberikan pelatihan atau workshop untuk dapat menguasai keterampilan penggunaan teknologi komputer dan internet untuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Perlunya dukungan sistem berupa penyiapan sarana dan prasarana komputer dan internet bagi konselor sekolah agar dapat selalu belajar untuk mengembangkan kompetensi menggunakan teknologi komputer dan internet untuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Perlunya menyiasati kendala-kendala yang muncul akibat keterbatasan pada pengajar aplikasi komputer dalam kurikulum S1 program studi bimbingan dan konseling. Mahasiswa calon konselor perlunya dipersiapkan untuk menguasai pengetahuan keterampilan profesional penggunaan teknologi komputer internet untuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Mahasiswa calon konselor secara aktif menyiapkan untuk menguasai kompetensi pengetahuan keterampilan dan profesional penggunaan teknologi dan internet untuk layanan bimbingan dan konseling. Dosen atau pendidik calon konselor selalu mengikuti perkembangan komputer dan internet selain untuk mengembangkan diri juga untuk selalu memperbarui materi kuliah yang diajar kepada mahasiswa. Pendidik calon konselor melakukan penelitian pengembangan penggunaan teknologi dan internet untuk layanan bimbingan dan konseling. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.